Koleksi gue pribadi ini spesial guys. Ini langsung dari Pokecen. Oke. Halaman pertamanya udah seperti ini. Iya. Gokil guys, lihat guys ini guys. Nah nih yang gue beli, ya Allah. Ini gue udah Ini. habis belasan juta buat cari dia jir. Gila gue sedih banget. Terus ternyata harga 1,6 doang kalau dibeli. Nah jadi gue tuh kolektor Oddish juga guys. Karena gue di Fire Red yang ngebawa gue menang lawan Misty sama Staryu tuh Oddish. Ini. Cowok gue suka banget sama Genger. Dan Genger tuh mahal banget. Berduit lah Ya, ya gitu orang apanya berduit kalau pasti yang main mainnya Pokemon. Jujur ya guys, mungkin kan semua tuh orang mikirnya pasti Pokemon ini mikirin duitnya berapa gitu, kalau dijual berapa. Sebenarnya orang-orang yang koleksi dan suka Pokemon tuh nggak bakal jual. Nah, bener. Guys, betul. Kecuali BO. Selamat datang di Bakar Kosan, bahas kartu koleksi sambil santai bersama gua Steve dan di sini gua udah ditemenin sama Pokemon entusias kita dari tim Ignite yaitu. Halo, aku Cynthia. Salam Oke. kenal. Nah, buat episode Bakar Kosan kali ini kita udah ngundang salah satu kolektor Pokemon yang cukup terkenal mungkin karena dia baru ngoleksi juga, sebenarnya masih newbie tapi koleksinya nggak main-main. Langsung aja kita sambut Swan. Oke. Nah, Yes. Swan ini kan sebenarnya lebih terkenal dulu dari e-sports ya ininya Iya. dulu sebagai BA dari Boom gitu. Betul. Main Valorant juga gitu Iya. kan. Nah, mungkin boleh diceritain dulu sedikit apa nih yang menyebabkan Swan jadi terjun ke dalam dunia Pokemon ini? Ya sebenarnya simple sih karena pasangan gue sendiri ya. Dia LHF Son. Dia sendiri tuh suka banget sama Pokemon, tapi dia tuh main gamenya awalnya. Tapi lama kelamaan akhirnya dia mulai kayak kenalin nih kartu-kartu ke aku, ke gue. Ya, nah terus gue juga jadi kayak kecemplung gitu. Nah jadi- awalnya tuh banyak banget barang dia semua Pokemon kan. Terus aku kayak dikasih tahu ini siapa. Terus aku kayak, iya. Awalnya mah gitu. roaming aja nggak tahu Iya. apa-apa nih soal Pokemon. Gue have no idea at all. Terus abis itu kan kita ke Jepang ya. Ke Jepang terus bukannya jalan-jalan tapi kita malah kayak ke tempat-tempat TCG. Oh, malah hunting Pokemon di sana cowoknya. Iya, nah gue baru tuh mengenal yang namanya Brewek. Terus di sana kan murah banget, satu pack tuh 10.000. Nah, kok lagi ya lama-lama gitu loh. Oh, jadi di situ sekaligus pengalaman pertama Brewek. Iya benar. I see. Masih inget nggak waktu pas pertama Brewek itu dapet apa? Aduh, gue pertama kali Brewek ya sebenarnya cuman gue tuh buka Munikis kalau nggak salah ya, dan gue pengen nyari Gardevoir. Kayak gitu. Gardevoir. Oh, yang diincernya itu Ada justru. di sini. Oh, masih disimpan kartunya. Tapi gue nggak dapet. Itu gue udah bener-bener ngebuang. Aduh ya udah banyak banget duit yang gue kayak demi cari itu Gardevoir. Tapi akhirnya gue beli. Dan gue beli dari istrinya Komiao Auk. Oh gitu. Olive. Dari Olive ya. Iya. Jadi akhirnya beli karena nggak dapat Brewek nih. Iya benar. Tapi berarti kalau gitu kalau ngomong-ngomong soal Brewek, seberapa hoki Swan sih? Maksudnya kartu apa yang paling menurut Swan selama ini Brewek yang paling bagus gitu yang pernah didapat? Menurut aku pribadi ya. Jadi aku kamu. Ya awalnya gue dulu tuh briefing. Kok jadi Oke, aku tiba-tiba? yaudahlah. Menurut aku, buat aku sendiri itu MUR Greninja. Greninja dari Ninja Spinner. Ninja Spinner ya. Wah, itu berapa tuh kalau diinin? Jujur kalau dari harga aku nggak tahu, tapi aku sendiri tuh kayak baru kan tahu-tahu Pokemonnya kan baru tahun ini ya. Terus setiap Pokemon kan ada latar belakang. Nah ternyata Greninja awalnya aku kayak apaan sih ini kodok ninja. Kodok ninja. Terus shellnya itu ternyata lidah. Terus aku kayak Iya. ih jorok banget. Tapi pas aku cari tahu terus aku nonton gitu kan cerita Greninja. Ternyata ceritanya sedih banget. Oh, Dia tuh kayak nggak ikut sama si Ash keluar biar dia bisa kayak nyelamatin daerah dia gitu intinya. oh gitu. Nah jadi kayak dia cukup heroik. Terus di situ gue kayak terharu karena dia kodok yang beda dari kodok lainnya, dari antara teman-temannya dan diasingkan. Tapi ternyata dengan kedisiplinannya dia bisa jadi sebuah Greninja itu. Dan jadinya jadi Pokemon yang banyak banget orang suka. Gitu. Oh, gue baru tahu loh cerita ini. Lu tahu Sin soal ini Greninja? Tahu, dan kayak ninja itu di TCG lumayan pakai juga. Iya dia kuat. Oh, dia emang banget. kuat juga ya kalau di Iya. Pokemon ininya. Nah jadi Greninja. sebenarnya bukan masalah harganya Greninja. Ya itu juga mahal sih sebenarnya, kayak pasti jutaan. Tapi
Terlebih tuh ada cerita di ceritanya, baliknya, sentimennya lah ya. nilai sentimentalnya gue bisa lebih nge-pull berharga. more Grand Ninja tuh, wah, it's something else. I see. Tapi berarti kalau gitu, kalau Pokemon, ngomongin Pokemon yang ini, ada yang dikoleksi nggak sih, satu Pokemon khusus gitu yang dikoleksi sama Swan? Gue tuh langsung suka pertama kali sama Reshiram. Reshiram. Kenapa tuh? Karena sebenarnya basic banget ya ceritanya. Gue bukan kenal Pokemon dari dulu guys. Gue bener-bener baru banget. Cuman kayak jadi kan gue ke Pokechan di Kyoto ya. Nah terus gue lihat-lihat lah, gue kayak mau beli apa ya. Terus Pokemon apa nih yang gue suka. Gue gak terlalu suka yang cute-cute. Nah terus ada satu boneka Reshiram, dia sendirian. Terus gue kayak sisa satu gitu sisa dirinya. satu. Itu kayak minta diambil gitu kan, minta beli gue please gitu. Jadi gue kayak wah terpanggil. Ya kan? Kayak, terus akhirnya gue mencari tahu lah tentang Reshiram. Terus kan gue beli banyak pack gitu kan. Banyak box juga. Gue udah beli Black and White, gue udah beli Munikis, gue udah beli apa lagi ya itu Mega Dream gitu-gitu. Mega Dream. Nah akhirnya ya udah gue kayak coba discover semuanya tuh dalam waktu 2 minggu gue ke Jepang. Dan ya udah akhirnya gue memutuskan untuk koleksi Reshiram. Reshiram. Dan ternyata ada partnernya juga. Ada partnernya itu Zekrom. Ya yang di Black and White ya ininya ya. Betul. Ya, Zekrom. Iya bisa dibilang semacam apa takdir mungkin karena tinggal satu itu manggil Iya sana kan? jadi Kayak, Pokemonnya. ya ampun, terus gue suka warna putih juga. I Jadi kayak see. Iya. Tapi waktu itu sekalian lihat background dari Pokemonnya juga, langsung nyari tahu story-nya. gue cari tahu kayak sambil ya discover, gue sambil juga cari tahu latar belakangnya semua. Terus kan cowok gue tuh udah super nerd dan dia tuh hafal nama 151 nama Pokemon. Dia hafal. Buset. first gen-nya Dia main dari paling pertama ya, Dari generasi Fire paling Red pertama. 2004. Fire Red. Itu Gile. dia main, coy. Iya, Ya, itu. dia gila banget. Pokemon fans sejati berarti. Iya, Tapi kalau Son berarti ke Jepangnya tuh baru-baru ini atau Awal tahun. awal tahun ini? Iya, awal tahun. Oh, jadi benar-benar baru masuk ke dunia Pokemon tuh dari awal tahun ini ya, Iya, dari sejak ke bener. Jepang. Iya, hitungannya masih baru banget berarti ini. Tapi dulu impressionnya tentang Pokemon gimana? Kan berarti Sebelum pacarnya kenal. sudah kolektor dong. Dulu gue pernah diajak main sama temen gue pas SD. Dan aneh banget, gue kayak apaan sih nih, dia main serang-serangan gitu kan kartu-kartunya. Terus gue kayak iya. Terus ya udah dia ajak main, gue yang gak ngerti. Obviously dia pasti kayak sengaja banget biar dia menang gitu kan. Iya, karena dia lebih pengalaman tahu ini itunya. Terus gue kayak oh iya gitu. Sih seneng aja dia menang, ya udah gue kasih lah gitu. Tapi kayak apaan sih gitu kan. Gue liat-liat ini kartu ada gambar gitu. Tapi gue tahu gitu kan, karena gue suka banget Jepang. Gue wibu basically. Jadi kalau gue suka hal lain pun Pokemon tuh akan nempel juga, ngerti gak sih? Gue Iya, akan iya. kayak ngelihat Pokemon terus. Bagian gitu. dari kultur ini juga Jepang, soalnya Jepangan. Nah jadi ya gue kayak liatnya oke, gue tahu basic ya Pokemon, tapi ya gue nggak nyangka ternyata ketika menyelam lebih dalam tuh lebih dalam banget ceritanya juga. Ternyata dalam ceritanya. Ternyata ceritanya bagus ya. Iya, gue Dan ngerti. pas tahun ini Swan masuk, justru kayaknya tahun ini tuh pas lagi booming-boomingnya banget, banget lagi di naik. Pokemon nih. Iya, gue tuh sempat kira emang Pokemon emang udah booming dari dulu. Oh. Karena teman-teman di sekitaran gue tuh pada main dari dulu gue kecil. I see. Cuma menurut gue itu Pokemon yang asli ya. Dulu kan banyak KW. Iya, Oke. iya jujur ya. Gue ngeliat teman-teman gue yang beli kartu asli itu orang kaya jir. Gue nggak sih temen orang kaya udah gitu. Berduit lah ya, Iya, gitu orang apanya berduit kalau pasti yang main mainnya Pokemon. Pokemon. Iya. Iya, tapi berarti nggak nyangka semasif ini gitu. Maksudnya tadinya ngirain emang gede aja gitu ininya. Iya, gue kira kayak ya udah gue masuk baru kenal sekarang. Kayak ya udah mainan teman-teman gue yang udah main dari lama juga. I think kayak ya udah itu just like apa sih? Ya udah lu baru main Valo bukan karena dia trending, ngerti gak? Iya, Karena iya, emang iya. udah ada dari situ. Iya, iya. Karena iya, IP-nya iya. memang udah gede Emang aja. udah gede. Iya. Udah IP udah gede ternyata bom di Booming Indonesia juga ya, banget booming di, banget ya. di seluruh dunia sih tepatnya. Jadi Iya. emang fanbase-nya tuh udah gede dari dulu sebenarnya. Cuman khusus tahun ini kayaknya karena kan anniversary ke 30 tahun juga Iya. tuh. Bentar lagi ya anniversary Bentar 30. lagi ya bener. Iya, Jadi bener. bener-bener wah gila banget sih. Nah termasuk scalpernya juga. Itu benar. Gue gak pungkiri itu benar. Nah gimana pendapatnya Swan nih soal apa fenomena ini, maksudnya sekarang kan di satu sisi FOMO-nya terlalu gede sampai banyak hal negatifnya juga. Nah kalau menurut Swan ini suatu hal yang positif atau negatif atau gimana gitu atau both?
Gue kira gue scalper guys, enggak ternyata. Nggak, maksudnya gue cukup ya udah apa adanya gitu kan. Ternyata scalper tuh maksudnya kalau nimbun box ya. Betul, betul. Iya. Kalau Swan masih sebatas kolektor yang emang ya namanya Gua kolektor, beli reseller lah ya, beli gua pas reseller. murah, jual harga lebih tinggi, ya itu Iya. masih normal. Normal karena semua orang melakukan itu. Betul. Benar. Benar. Kalau Cuman- scalper tuh yang benar-benar berlebihan sih jumlahnya. Udah nggak sehat. Numbun satu gudang misalnya itu udah Jual keterlaluan. 3 kali lipat. Nah. Atau pernah kepikiran? Oh, kayak nggak Gitu. make sense sih. Nggak manusiawi juga ya. Benar. Jujur kalau scalper menurut gue gimana ya? Mungkin kalau dari sisi orang yang udah punya hobi ini dari lama dan dulu tuh masih bisa punya hobi ini dengan harga yang affordable, ya buat mereka pasti keberatan lah dengan fenomena yang lagi terjadi setuju. sekarang kan. Ya. Saya setuju. Iya, Sebagai ibaratnya pemain lama. ya ibaratnya nih kayak gue dari dulu suka apa, terus tiba-tiba kok jadi hype, terus semua orang ikut-ikutan, terus kayak gue jadi biasanya tuh gue ada purchase per month, terus jadi nggak kebeli karena orang-orang ini. Iya. FOMO. Betul. Nah, jadi mungkin buruk dari sisi orang-orang yang punya hobi itu. Tapi kalau misalkan dari secara aduh, ini jadi panjang banget kalau ngomong sama gue. Soalnya gue kayak lihat dari berbagai Gak apa-apa. persepsi ya. Justru bagus. Kita Kalau pengen dari- lihat ininya. Dari perputaran uang di Indonesia ya bagus dan membuka banyak opportunity. Karena banyak banget guys. Oke, ini gue kasih sisi dari orang-orang yang berbisnis di Pokemon ini ya. Pokemon, ha. Gue punya kenalan teman gitu. Dia tuh udah buka toko dari lama. Terus dia tutup sebelum ini hype. Tokonya bukan sempet toko mainan. Toko TCG. Toko TCG. Oh, TCG card shop. Pokemon. Iya. Dia tuh beneran dari dulu OG-nya gitu loh. Kayak udah main Pokemon ini. Padahal kayak dia nunggu lagi aja gitu. Dikit lagi aja Iya, pas gila. bumi ini keluar. Terus jadi dia kayak harus melepas banyak hal gitu kan. Sayang banget ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh banyak banget pejuang-pejuang orang-orang yang kayak ngejaga kultur Pokemon yang dari dulu banget. Jadi menurut gue emang udah rezeki orang-orang itu sekarang yang masih bertahan. Ya. Udah punya toko, udah coba grinding terus gitu. Akhirnya ya ini emang waktu mereka untuk bersinar gitu kan. Tiap orang kan pasti ada hype-nya Ada kapan momennya lah ya. gantian gitu kan. Sama kayak fashion, sama kayak game, sama kayak Bener. apa. Ya udah emang udah rezeki orang-orang itu. Yang mereka yang bertahan sampai sekarang bisa dibilang reward buat mereka lah ya jadinya. Ya kalau lihat dari sisi orang yang punya duit terus dia nimbun itu ya pasti negatif lah. Tapi kayak di sisi lain untuk orang-orang yang emang tuh taruh hidup dan duit mereka di situ, it's a good thing for them gitu loh. Ya. Karena dengan adanya tren ini ya mereka bisa lebih mungkin entar survive atau mungkin malah berkembang sampai jadi lebih ini lagi Iya, kan gitu benar. tokonya. Iya. Ya sih make sense. Tapi adanya scalper ini kan juga karena kartunya mahal. Sampai-sampai sekarang itu ada tren investasi dengan kartu Pokemon. Iya, itu dia. Menurut Swan gimana tuh? Investasi di kartu TCG nih. Nah, investasi sebenarnya ini udah dari lama ya guys. Cuman emang baru muncul di permukaan kali ya soal hal ini. Kalau investasi ini ada banyak jenis ya. Ada raw, ada slab gitu sebutannya atau PSA 10 ya, tapi Yang dia udah banyak di-grading. brandnya gitu-gitu. Nah, menurut gue sih nggak salah. Karena inflasi ya. Iya, Iya, benar, let's not benar, say- benar. ya. Benar. Gak cuman kartu Pokemon bro. Semua juga begitu sih namanya kartu benda yang dikoleksi lah ya. Collectible items tuh udah pasti bakal ada harga yang ininya. Gitu. Iya, hobi lu apa nih? Contoh jersey, misalnya dari tahun iya. kapan gitu-gitu kan. Contoh jersey Ferrari yang ada logo Marlboro-nya di belakang. Kalau misalnya dijual juga gila banget harganya. Benar. Ini emang collectibles hobi saja sih yang emang by the time goes by inflasi semua naik. cuy. Pasti naik. Ya dolarnya naik. Mungkin dolar dari tahun berapa naik sekarang gimana? Ya kan. Rupiahnya Don't say. jujur lagi kuat-kuatnya nih. Iya, itu. Lu nimbun dolar dari dulu. Nah, berapa itu? Benar. Iya, tapi itu bakal ngefek banget ya sebenarnya ke kayak kolektor gitu karena kan Iya. banyak mungkin harga-harga yang ininya pakai kurs dolar mungkin kayak Bener, nge-gradingnya gitu segala macam. Nah, itu Son cukup ngerasain dampaknya nih berarti dari kenaikan harga. Oh, Dolar. kerasa pasti. Mungkin kerasa secara positif ketika gue jual barang, tapi secara negatif ketika gue juga mau ngumpulin koleksi gue lagi gitu. Nah. Pas mau beli Iya. lagi, wah ini gila banget. Terus misalnya dulu
Gila, itu gue udah lihat barangnya, gue masih ragu beli. Sekarang harganya tinggi banget, mesti gue beli dari dulu kayak gitu loh. Sebelum ini naik ya. Iya, tapi jujur ya guys, mungkin kan semua tuh orang mikirnya pasti Pokemon ini mikirin duitnya berapa gitu, kalau dijual berapa. Sebenarnya orang-orang yang koleksi dan suka Pokemon tuh nggak bakal jual. Nah, bener. Guys, betul. Kecuali BO. Karena ada nilai sentimentalnya apa? Kecuali BU bener Kecuali banget. BU baru dilepas ya. Karena Iya sih. sebenarnya orang brewek mau nyari kartu yang disuka gitu loh. Bukan karena mau langsung dijual Karena lagi kan. jual. Iya, setuju kalau itu. Menurut gue kan ya udah nih barang emang ada value-nya ya secara uang. Nah jadi mungkin orang-orang awam kayak, wih gila dia kalau di pasaran harganya segini, kalau dijual nggak. Sebenarnya ya udah sama aja kayak mungkin kalau lu emang ya ini sih. Ketika lu misalkan punya uang nih, terus lu punya uang lebih, uang dingin untuk lu jadiin koleksi. Lu mau koleksi apapun juga pasti ada harganya di market gitu loh. Lu Betul. cari pun barangnya ada harganya di market. Nah, tapi doesn't mean ya barang-barang koleksi dijualin itu mah dagangan, bukan barang koleksi. Ya, bener dong. Iya, benar. Untuk orang awam cukup kayak gampang terlena gitu loh dengan dikasih tahu harga market berapa, dikira kayak ya ampun semua orang sekarang main Pokemon. Enggak, itu semua tuh di layar lu doang gitu. Aslinya juga orang-orang nih kayak nyimpen kok gitu. Nah, benar itu salah Buat kaprah diri yang mereka. banyak diinihin orang-orang yang baru terjun khususnya tahun ini ya, Iya, yang cuy. ikutan FOMO. Jadi ngerasanya ini langsung jadi duit nih, atau ini tuh bukan barang koleksi, malah ngelihatnya sebagai ya untung aja gitu. Benar. Yang dilihat cuma keuntungannya. Malah jadinya long term jadi nggak fun karena itu jadi kayak gambling. Benar. Brewek bukan buat hobi lu karena lu nyari hit gitu kan. Betul banget. Dan yang disambungin lagi ke yang tadi ke fenomena scalper, jadinya ngehalangin orang-orang yang memang true fan buat ngedapetin kartu yang dia mau karena Iya. ya Betul. di hoarding lah gitu sama sejumlah pihak tertentu. Iya, gitu. betul. Oh ya, ngomong-ngomong koleksi nih, balik lagi kita ke koleksinya Swan nih. Ada hari ini udah bawa beberapa koleksinya, mungkin bisa dikasih tahu ada koleksi apa aja. Penasaran banget sih ngintip dari tadi ya. Iya nih, isi bindernya udah Apa nih? memanggil-manggil nih dari tadi nih. Ini gue bener-bener cukup sentimen ya. Mungkin orang-orang lihat gue kan kayak ya udah gue buka toko terus gue brewek gitu. Tapi gue cukup sentimen sama barang yang gue punya. Wah. Oke. Jadi ini Psyduck ya, Nah. Psyduck tenggelam. Nah, ini kartu pertama yang gue dapetin dari pack pertama Sanded Heroes yang gue buka. Oh. Jadi first pack beginner's luck first gue pack, ya. Psyduck. Psyduck ini. Iya. Wih, keren. Dulu harganya 80 USD di market. Uh-huh. Sekarang udah 100-an lebih. Wih, naik lumayan ya. Padahal gue kayak baru entry kapan tuh ya, berapa bulan yang lalu. Berapa bulan lalu Iya, lo jadi buka Ascended Heroes masih baru. 1,5 ya sekarang, 1,2 something. Tapi ini emang lucu banget guys. Lucu banget sih ini Dan ini Psyducknya, bener. English. Setuju. English, wow. English. Ya, Iya, beda. Inggris tuh lebih mahal daripada ini ya sedikit ya Tergantung harganya. kartu. Tergantung kartunya, tergantung tapi kartunya juga. mainnya lebih mahal juga. I Kalau see. misalnya yang Jepang tuh biasanya kalau waifu Jepang, nah itu mahal. Tapi kalau dijual di Jepang, kalau di luar ya nggak ada harga. I see. Selain Psyduck ada apa lagi nih yang dibawa nih? Ini slabnya Kita udah banyak banyak slab nih kayaknya. Iya, ini koleksi pribadi gua. Gua ada Dialga, Palkia, Vistar. Ini Tapi bukan ini si ku bantu Balance. ini ya. Nih kita lihat nih. Ya. Nah, Sorry. Nah, gini ada aja guys yang tengah. Giratina sama Arceus. Langsung Ini PSA 10 loh. Langsung PSA 10. Iya. Ini PSA 10 semua loh. Tapi ini Swan beli atau ngambil? Beli. Wow. Bukan brewek ya, dari Jadi emang langsung beneran beli suka singles. sama Pokemonnya beli gitu ya? Iya, menurut gue ini artnya bagus banget. Terus yang illustrated by Akira Egawa. 4-4-nya ya? Iya, Iya, ini 4-4-nya tuh satu tema sih guys. Ininya bisa dilihat nih. cakep banget. Semuanya Cantik dia. cakep-cakep nih. Kayak lukisan, kalau kalian suka Akira yang lukisan ya, gambarnya, Iya. kalian cari yang gambarnya Akira Egawa. Si Keren, Akira keren, Egawa keren. ini juga nggak cuma illustrate Pokemon, tapi dia illustrate One Piece juga. Oh, wow. Iya. Keren banget. One Piece yang TCG itu dia illustrate juga ya? Dia illustrate juga, dan biasa gambar Akira Egawa emang kayak lukisan. Bagus banget. Iya. Iya. Wah, ini sih Sih. layak banget buat dikoleksi Kan sih. cakep. Cakep banget. Cakep banget. Gua Apalagi punya satu set gini, jadi makin ini ya, makin kayak komplit gitu. Itu dia. Jadi yang gak tau ya, gue sendiri kan personally gue suka art. Nah, menurut gue kalau simpen painting itu kegedean.
Benar. Kalau ini gue kayak pajang di rumah kayak anjir ngeliat lemari, nengok gitu, ih cakep banget gitu loh, kayak cuci mata sumpah. Udah seneng ngeliatin ini ya. Kalau kecil. lukisan kan repot nyimpennya juga menjaganya. Ini bisa diselapin gini. Benar lebih diplastikin aman. aja udah lebih gampang lah ya ngurusin ini daripada Ya, benar. Terus gue ada apa lagi nih? Pikachu Bobo. Pikachu Bobo. Iya, Cute banget. Lucu banget nih. Sebelumnya gue ada yang banyak juga apa dia kayak bukan Pikachu Bobo sih, dia kayak sama teman-temannya gitu rame banget. Tapi ya udah gue jual itu. Udah dilepas. Udah gue lepas. Jadi gue kayak memutuskan untuk keep satu Pikachu. Tapi gue sendiri bukan kolektor Pikachu, jadi gue kayak biasa aja, nggak ada sentimen. Oke, yang lain ada apa lagi nih? Nah ini sebagai penyuka BWR dan Ents ya, gue punya yang Reshiram Zekrom tag team nih. ya GX. Supaya ini walaupun dia nggak viral, tapi karena mereka tuh in one frame, ini salah satu, ini basically one of my best slab sih yang gue punya. Gue suka gambarnya gitu. Masalah favorit nih. Iya lumayan susah carinya gitu, kayak pas gue keliling-keliling kan, gue tuh ke Jepang itu bukan ke Tokyo doang, gue basically ke kota-kota kecilnya. Jadi kan gue lihat dong ada apa aja, terus bolak-balik ke store berbeda. Terus kayak wah ini cuma satu, jadi gue ambil. Langsung. Ini udah kayak panggil gue gitu loh. Jadi pas awal berangkat memang udah incar itu untuk dicari ke sana. Enggak, pas di sana kan Di sana minggu lama ya. Pas ketemu boneka itu jadi lumayan suka ininya. Terus pindah-pindah berapa store, terus kan lihat kayak ini pertama kali gue lihat gitu. Iya. Gitu. Kayak bener kayak Pokemon tapi bentuk kartu gitu. Kayak main Pokemon Go tapi bentuknya kartu. Nah terus ini Arceus. Ini basic banget sih sebenarnya. Ya, tapi dia bagus banget ilustrasinya juga. Terus si Koayu yang illustrate. Mantap. Keren. Sama inilah ini basic. Ini yang aku tunggu-tunggu dari tadi nih. Gue ada raw-nya. Gue ada raw. Terus Ini gue yang pasang di PSA casing. 10. Ini PSA 10. Ada juga sih yang hitam tapi itu punya cowok gue. Kalau ini buat gue. Ini Karena hadiah. fans Reshiram. Iya. Wih, berarti ada nilai sentimentalnya tuh sebagai hadiah tuh. Hadiah dari Lebih Son. ini lagi. Gokil. Dari semua slide favoritnya yang mana? Iya. Kalau bisa pilih satu. Duh, Apakah yang hadiah? pusing dah gue. Ini tuh satu set gak bisa pilih satu. Iya, yang keempat ini udah anggap satu inilah ya, satu kesatuan lah ya. Tapi ini nyari 4 ini gue di berbagai store berbeda udah kayak witch hunt anjir. Ya jadi kayak ada ceritanya. Gue nggak tahu lah pilih yang mana. Kalau dari sisi effort berarti yang 4 ini nih. Iya, tapi kalau Ngumpulinnya. Tapi kalau dari nilai cowok gue juga nilai sentimental kayaknya yang itu karena hadiah nih Reshiramnya. Iya. Tahu lah jangan suruh gue milih. Wah, indecisive. Pokoknya ini slab yang bernilai lebih lah ya buat Swan ya. Iya, Gak ada ceritanya. Dan ini nggak akan dijual berarti ya? Karena memang udah Belum. koleksi aja. Kayaknya Untuk saat ini belum. kayak sih gue nggak akan jual yang ini. 5 ini gak bakal ini dijual lah ya. juga. Sama Nah, ini. Kalau yang ini 2 ini lumayan masih banyak lah gitu. Tapi kayak gue biasa aja gitu. Nah, tadi kita udah lihat koleksi slabnya Swan nih. Nah, mungkin sekarang kita lihat bindernya nih dari tadi kayaknya udah nggak sabar ya. Udah lihat dipajang ininya. duluan jadi penasaran. Nah, jadi Boleh. Coba binder kita. koleksi gue pribadi ini spesial guys. Ini langsung dari Pokechan. Oke. Kita lihat langsung. Yes. Nah ini halaman pertama. Pertamanya, wah. Zekrom and Reshiram. Oke, coba boleh. Padahal Kasih baru lihat kayak koleksi ya, tapi udah. Iya, ini udah halaman langsung. pertamanya udah seperti ini. Iya. Gokil guys, lihat Gokil guys ini banget. guys. Ini buat seorang kolektor baru ini sih dahsyat nih. Ini mostly dapat di Jepang. Iya betul. Gue lebih suka Jepang karena gambarnya secara kualitas juga jauh lebih bagus dan dia tuh lebih nyala. Kalau kartu Inggris tuh lebih Iya sih. nggak se-textured Iya, itu. gue denger Iya, gitu iya, sih. iya. Jepang tuh build quality-nya lebih bagus ya. Dan yang harganya Indo- juga lebih oke. Iya benar. Benar. Gila, ini ada apa aja nih? Ya ini apa ada Reshiram, ada Zekrom N, Reshiram N, terus ada ini bagus banget sih DX, dari ini yang ini SAR-nya White Flare. Oh. Ya. Nah terus ini Ini yang tag team lagi tuh Reshiram Iya. sama Zekromnya. Iya. Beda kan sama slab gua.
tadi Iya, yang tadi. gambarnya. Ini juga SAR juga nih. Terus si trainer. Ini ada yang double sama ininya, tag team sama Charizard, itu sama Pikachu Zekromnya. Wih, keren banget. Ini ada 2 jenis juga nih tag teamnya Zekrom Pikachu. Terus katanya di 30 anniversary-nya nanti tuh juga Zekrom Pikachu kayaknya muncul lagi deh. Kalau dari waktu iklannya ya, kayak pas dia kenalin tuh ads-nya pas awal launching Oke. 30 di YouTube. Nah terus next page. Ini gue juga karena lebih banyak Reshiramnya, sebenarnya ini page Zekrom, tapi karena lebih banyak Reshiramnya jadi kayak ya udahlah kesini. Nah ini gue ada dikasih sama viewer gue namanya Bopetmon. Wih, yang mana tuh? Dia ada kasih gue kalau nggak salah yang mana ya? Nah ini. Oh itu. Sini. Wih, 2. Ya, 2. Keren. Dia kasih gue. Kayak mesti lebih sih. Dilihat-lihat Reshiramnya banyak banget ya. Emang sengaja koleksi Reshiram nyari gitu. Emang fans Pokemon favoritnya Reshiram nih berarti memang. Betul, gue suka banget sama Reshiram. Terus ini ya page Zekrom sebenarnya gue B aja. Cuma karena sepasang sama Reshiram lah ya gitu. Jadi diinin juga. Ini Reshiram sama Charizard juga nih. Iya itu yang tag team bareng. Ya Keren. Nah ini udah yang lain-lain nih. Guys. Wih, Charizardnya guys. Ini udah. Itunya di. Nah ini ya basically udah one set gitu kan ya. Dari Charmander, Charmeleon sama Charizard yang terbang. Terus ini dari Phantasmal Flames RR-nya doang sih. Itu yang Mega Charizard. Ya, ini gue beli dari binder kenalannya si Son gitu. Dia satu binder bagus-bagus banget kartunya. Terus gue mau yang satu ini, Charizard hitam. Wow. Ya gitu. Terus ini gue brewek sendiri. Oh itu hasil brewek tuh yang kanan atas. Ih. Gue lupa dari mana ya? Dari Jepang juga. Serinya. Tapi gue lupa pack apa gitu. Terus gue kayak ya udahlah. Mungkin tahu pack apa ya itu ya. Lupa juga guys. Ini patch Gengar. Ya Gengar gue B, tapi cowok gue suka banget sama Gengar. Dan Gengar tuh mahal banget. Iya. Otak harganya. Wih, ini koleksi Psyduck. Coba. Yes. Ini yang tadi juga nih Psyducknya. Udah Psyduck tenggelam, mesti Psyduck. Ya, terus ini kartu-kartu yang biasanya aja tapi tetap ada harga ya, gila. Iya, itu yang zaman dulu ya kayaknya. Iya, vintage. Yang lama, vintage banget. Ada ini Love Ball, ada yang vintage itu berarti beli. Ini gue enggak, jadi kan gue brewek. Terus ya ada orang-orang yang beli, terus gue palakin gitu, gue betak. mau kasih ya udah. Di pecuk. Karena ada 2 dia, jadi gue kayak mau 1 ya udah gitu. Oke. Dikasih deh. Nah ini Squirtle. Ini Jepang ya, ini Squirtle. Ada Bulbasaur gitu, juga. Bulbasaur. Arceus. Iya, Lugia. Iya, wih. Ini gue beli di ada satu toko namanya di Jepang, gue lupa lagi. Dia tuh kalau misalnya jual-jual barang second, nah di situ. Terus dia juga jual kartu Pokemon. Oh, kayak hobby off gitu ya? Iya, book off. Off. Nah, gue dapetin ini di book off guys. I see. Nah, ini Arceus. Ini ada kartu promo. Terus gue baru tahu ternyata kalau kalian dapat kartu promo, kalian beli nih dan masih ada plastiknya, jangan dibuka guys. Bener, nanti harganya turun. Itu sebuah tips guys buat please. ini nih. Kecuali kalian mau sekolahin jadi PSA 10. Nah baru boleh dibuka. Bisa lebih naik berarti kalau misalnya ternyata hasilnya 10. Iya, pasti naik. dong. Pasti naik ya. Tapi kalau kalian mau keep it raw, jangan dibuka plastiknya. I see. Ini Mew sama Mewtwo. Mewtwo ya ini gue keep, ini salah satu banyak orang yang ngincer sih kartu ini. Karena ada Mewtwo, ada Charizardnya ya. Betul, lagi berantem. Terus ada juga kartu Charizard yang dari POV Charizardnya tuh ada. Yeah. Wih keren. Ini Mew. Sebenarnya gue kalau masih kosong gue nggak terlalu niat koleksi ya gitu, tapi ya udahlah gitu, kalau nemu ada yang bagus sambil pelan-pelan lah ya lengkapinnya gitu. Ini Snorlax. Ini ada Snorlax. Ini random banget ya. Ini ada Meowth. Oh iya ini. Iya. Terus ini apa nih? Skunkfish. Oh. Skunkfish ya. Ya itulah namanya. Dia jelek banget sumpah. Dia ikan gepeng gitu. Ya dia ikan gepeng. Aneh banget, gue gak ngerti kenapa itu Pokemon ada. Fungsinya untuk apa. Nah ini Shinji Kanda. Gue koleksi kartu basic ilustratornya. Ya, itu Shinji Kanda salah satu ilustrator legendaris ya.
di Pokemon. Semua orang tuh kayak ngincer pengen koleksi punya dia gitu. Ya, Nah ini ini apa item base. Ini hasil brewek gue. Oh, ada yang terjatuh Nah guys. ini gue Ternyata ada brewek beberapa dapet Nidoran sama es krim jumbo. es krim jumbo. Sama banyak sih nih. Aduh, sorry dah. Oh, ini Clefable, semua di sini. Wih. Ya. Terus ini yang painting air lucu. Pikachu. Pikachu nih sama Dragonite-nya. Dragonite Moore. Dragonite. Ini gue pull sendiri nih dari Ascended Heroes ETB. Wih, gile Koraidon sama Raidon, Scarlet Violet. Terus Gardenia nih. Nah ini Wih. yang gue beli. Ya Allah. Ini gue udah habis berapa belasan juta buat cari dia, jir. Gila, gue sedih banget. Terus ternyata harga 1,6 doang kalau dibeli. Tapi kayak demi cari dia, enggak, gue pengen brewek buat dapetin dia. Gak bisa. sampai habis belasan juta brewek buat dapetin Gardevoir ini. Gue beli box Munikis, pack di Pokéchain berbeda buat brewek Munikis biar dapet dia. Gile. Munikis bukan ya? Iya Munikis gak sih? Ada satu lagi namanya tapi gue lupa lagi yang apa ya? Ya udahlah itu. Ya itu deh pokoknya. Yang apa ini coba. Togeki siapa? Bukan, ada patch yang Munikis, ada satu lagi. Gak tahu Gue lagi. lupa guys. Yang ada Gardevoir itulah. Ya. Pokoknya itu guys, coba mungkin kalau kalian ada yang tahu boleh taruh di kolom komen. Mega Dream juga ada Garde. Garde juga ya. Nah ini dari ya Ini apa? Prismatic Evolution. Nah ini gue langsung beli di Jepang nih. Umbre. Ini salah satu yang rare di Indonesia juga Umbrenya. Iya. Karena ada waifu. Banyak yang. Oh iya, ada waifu. Ada waifu, harga naik. Waifu tuh plus banget. Nah, menaikkan harga jual. Sylveon. Ini gue ada lagi nih, Sylveon. Wih, gokil. Ini rare banget guys. Ini dari Generations. Jadi gue dikasih ini juga dari mana ya? Gue lupa lagi, Evolving Sky sih. Sylveon ini banyak cewek yang suka karena pink gitu gak sih? Betul, lucu tapi dia juga kuat, strong. Kuat juga ya? Kuat. Iya, ini gue lupa dia dari pack mana ya. Tapi yang ini nih, yang ini tuh mahal. Ini 600.000 ya, 800. Aku nggak pernah lihat yang itu sih. Nah, ada EV-nya. Kalau kamu cari Sylveon kayak kartu Sylveon terbagus di Google ini muncul. Karena ini susah dicari. Cukup gitu. Rare ya. Iya. Nah, ini Sylveon Pokeball beda harga kalau ada Master Ball, sorry. Kalau Master Ball tuh biasa kartunya mahal jadinya. Wih, Odis ini sekarang Odis Valplum. Nah, jadi gue tuh kolektor Odis juga guys, karena gue di Fire Red yang ngebawa gue menang lawan Misty sama Staryu tuh Odis. Wow. Jadi itu cerita di baliknya. Odis, Valplum, apapun lah ini juga plenger banget si Gloom mukanya jelek banget tapi gak apa-apa, gue suka. Dia bikin gue menang itu, gila gak mati-mati si Starmie-nya. Ya. Nah ini patch Greninja. Asik, Greninja ini promo. Ya ampun, ini gue menangis banget. Itu. Jadi si yang ini promonya kemarin tuh si Son dapetin harga 600.000 dari orang random. Kalau masih di sealed promo plastik gitu 1,2. Ya ampun, gue udah kayak in this economy bro. Cuma gue kayak pengen banget gitu, mau nangis gue. Terus gue kemarin ada kayak kabutnya Bang Winda juga di Bibros Vault. Dia ada Greninja yang adalah kayak one of the best Greninja card. Itu aduh ya ampun, tapi emang harganya segitu sih, kayak ya udahlah. Gue mengurungkan diet dulu. Rayquazanya belum nih, Rayquaza nih. Iya, Rayquazanya cakep banget loh. Jadi Rayquaza itu bagus-bagus kartunya menurut gue. Katanya sih di 30th anniversary bakal ada lagi ya, itu rumornya. Katanya gitu ya. Dan yang kartu Rayquaza 100 juta yang tulisannya Jepang tuh keren banget sih. Oh iya? Lu tau gak? Belum pernah lihat. Ya, lu cari deh nanti kita tampilin di sini nih. Itu ya ampun guys, itu bagus banget. Cuman kayaknya gak tau PSITN-nya tuh rawnya doang ya. Itu 100 juta, gue stres banget sih dengernya. Wah gila. Ini gak ada. Ini ada lagi di gue ada lagi, gue skip gitu. Nah ini Pokécune Altaria. Pokécune yang lucu-lucu Pokemonnya. Nah ini banyak nih diincar orang kartunya juga si Altaria ini. Altaria. Terus ini ya. Nah Lugia ya sama ini sepasang Lugia dari 25
25th. Oh, dari 25th anniversary ya ini ya Yes, dua-duanya. sir. Oh, wah. Ya kan kalau kalian beli box atau packnya 25th itu mahal kan guys. Udah beli kartu RAW-nya aja lah. Nah ini gua. Suana, karena namanya ini Suana. udah pasti, udah jelas nih. Yoi. Koleksi Suana. Ini Cincino. Nah gua brewek sendiri kemarin dari pack Dark Eyes ya. Dark Cry. Dakrai. Ini kalau di setahu gue 550.000 deh harganya kalau beli ya. Terus gue hoki banget, gue buka pack langsung dapet. Ini apa ya nih yang Ini Morpeko. Ini Morpeko. setahu gue kalau dia lapar dia berubah jadi hitam. Tapi kalau bisa dia lagi happy dia jadi yang kayak hamster putih itu. Oh, Tapi gue lupa namanya apa ya? Apa Peko gitu. Ya. Terus nah ini sih kartu-kartu Sidot. vintage ya dari Lost Origin, iya, Evolving iya. Skies gitu-gitu. Terus ini holo-holoan. Gue keep aja karena gue sayang buangnya gitu. Ya. Terus ini AR-AR lucu juga yang gue brewek sendiri. Iya. Ya. Hasil berewekan semua ini ya ini. Ini book-book yang gue mau keep aja lah gitu buat diri gue. Sayang juga kalau dibuang. Nah ini Master Ball, Boneri, terus Dogo nih. Udah sih gitu-gitu. Sama ini yang pakai ball. Udah terakhir pink semua. Oh, ini yang temanya pink aja. Ya ini tahu ini Shinji Kanda deh. Tianzi. Enggak deh, Tomokazu Komiya ini salah satu art. Itu juga artnya Tomokazu. bagus tuh. Ini Iya. tahu gue harganya lumayan. Singkat gue. Itu. Terus Wah. ini ada yang couple-an juga nih, yang atasnya bear, bawahnya apa gitu juga. Ini ada couple-nya Beware tapi itu sama Beware sama apa ya Sin ini? gue lupa bawahnya apa gitu. trainernya Bawahnya si Lucu. trainernya ya. harusnya. Tapi lucu. Oh. Nah, ini ada si Gloom, gue Nabi. mau masukin koleksi gue. Bentar. Nah, sekalian nih karena belum dimasukin ke koleksi Gloom yang Iya, tadi. Si Gloom. Berarti hampir semua yang di brewek itu pasti masuk sini ya. Hampir nggak ada yang dijual ya. Kalau iya dong. Gue belum jual sih. Apa gue udah jual tapi gue nggak sadar ya. Karena Kayak sih memang tujuannya di-trade. ini buat koleksi. Tapi ada yang di trade gitu nggak? gue pernah trade gak ya? Pernah. Gue pernah trade yang Umbreon tadi gue ada 2. Terus gue trade sama Morpeko yang tadi lagi banyak makan gitu. Yang tadi itu. Iya. Iya. Berarti ini bindernya open for trade ya. Enggak. Karena gue kalau ada yang lebih gue di binder lain. Tapi ini kayak Oh, cuma oke. sisa satu-satunya gitu. Oh, I jadi yang kalau di see. binder ini tadi nggak banget buat koleksi Iya. Kopri lah nggak Koleksi bakal di real. ini. Cuman satu, jadi nggak mungkin gue jual atau kasih orang gitu. Oke, tapi kalau ngomongin kartu yang mau di trade, ada nggak kartu yang lagi diincer atau dipengen nih sama Swan nih? Sebenarnya so far belum. Gue lagi sekolahin Charizard. Bukan yang ini sih best edition. Yang Charizard yang tahu nggak sih? Dia ada shadowless-nya. Yang Aduh, kayak nggak Charizard tahu paling lagi. mahal itu loh. Oh, Iya. yang kayak gitu ya, Nah. tahu. Kayak punya gue yang Evolution ya. Jadi tuh ada beda itu kan banyak kan udah reprint berapa kali. Ada yang Evolution lah, ada yang base edition, base set, Base ada base set. set. Yang base set itu mahal banget. Kalau dapet yang raw aja mahal banget. Raw-nya aja mahal, apalagi yang udah di grade. Iya kemarin di ICS ada tuh yang brewek terus dapat base setnya Charizard itu. Oh ya, pas kemarin card show ini yang Card show di Iya. Ice. Dan Nice. fun fact-nya satu pack base set itu tuh udah 20 jutaan. Satunya doang, Crazy. satu pack doang. Nah, Gila. tapi kalau dapat itu Charizard 60 juta. Iya, balik modal sih lebih Iya, malah iya, nutup banget. Iya, itu gila. Ya jadi yang gacha-gacha gini nih yang seru nih. Kadang-kadang mungkin orang-orang yang pemula suka apa ya Coba-coba. anggapnya oh pasti dapat ini sesuatu yang rame nih, padahal nggak juga. Nggak Banyak juga. orang yang gacha dan hasilnya nggak jadi apa-apa Gak gitu sesuai kan. ekspektasi, Nggak sesuai ekspektasi jadi lah gak gitu. happy. Bener. Kecuali kalau emang tujuannya buat seru-seruan, emang buat koleksi. Jadi ya udah, emang udah tahu spend segitu tuh bukan berarti gue spend 20 juta gue harus balik modal 40 juta atau berapa Iya, gitu, enggak. Jangan mikir gitu ya. Jadi ya udah 20 juta emang kayak ibarat beli mainan aja buat kita gitu, ya udah. Nggak jadi apa-apa, ya jadi koleksi kita gitu. Kan biasanya dijelasin tuh misalkan kalau buka pack apa jenisnya itu tuh apa sih top Hitnya hitnya tuh apa apa aja. aja. Nah kalau misalkan dapat salah satu top hitnya udah happy aja sih. Iya, benar. Kan itu bisa dimasukin ke koleksi. Ya misalnya album ini khusus untuk Mega Dream atau album ini khusus untuk
terastal gitu kan bisa kayak gitu. Tapi beda-beda sih tiap orang. Cuma kalau lu udah dalemin Pokemon mungkin lu tahu ini akan masuk koleksi apa gitu. Benar. Iya. Wah. Minimal dilihat aja set list kartunya apa aja di box itu. Dan kalau mau Incer. gacha pakai cold money guys. Bener. Iya, itu ibaratnya kalian kalau main time zone atau main game apalah gitu. Benar, Jangan benar banget. karena lu emang ada tujuan utama ya atau ya primer. Jangan tujuannya malah mau ngedapetin Iya. hadiah yang dari tiket-tiket itu mah itu bonus lah kalau dapet gitu. Kalau Iya, nggak dapet benar. ya udah dapet funnya karena itu yang diincer. Betul sekali. Wih, gile. Walaupun Son baru terjun ini tapi memang kolektor sejati sih. Sejati. Karena nggak cuma yang mahal-mahal aja yang Iya. disuka juga dikoleksi. Bener. Iya ini. Dan maksudnya bukan soal harga, emang suka soal ini gitu apa kesukaannya sama kartu gitu kan. Makanya koleksi-koleksi yang di binder ini tadi nggak dilepas. Bukan masalah mahal atau gimana, ya emang demen kartunya. Gue Ya. ada satu binder khusus untuk Pokemon jelek muka ini nih kayak masuk. Garbodor. Sumpah jelek Bodoh. banget mukanya. Tapi itu kenapa bisa koleksi yang mukanya jelek-jelek gitu? Enggak, dia pertama kali sebelum aku tahu per Pokemon ini kayak kan dikasih nih kartu-kartu kan dari cowok aku kayak aku lihat nih dia kok nggak ambilin ke Pokemon yang ini kenapa? Iya nggak bagus gitu. Jadi ya udahlah aku kumpulin aja kayak Munkidori gitu itu kan monyet kan. Ya gitu-gitu. Pokoknya mukanya aneh-aneh, Stonefish, nah itu aku koleksi. Dikumpulin jadi satu. Makin jelek makin mantap. Padahal itu kepake guys, Munkidori lumayan. Oh iya, oh gila itu jelek banget sih sumpah. double check ada yang Sorry kepake banget ya. nggak? Sorry banget. Gue gak tahu apakah ada kolektor Munkidori tapi sorry banget. Cuman dia gue koleksi kok. Tapi jujur memang jelek sih. Jujur memang jelek ya? Jujur, ya. Oh, oke. Dan kelakuannya juga Rese kan. rese, Oh ya. gitu. Iya. Ya tapi siapa tahu ya ada yang ininya. loh. Fansnya ada aja ya. Ada tuh aja. Pokemon namanya gitu. Snom kayak apa kayak bool bentuknya. Sumpah ada yang nanyain jual kartu Snom. Hah? Terus kayak pas aku liat ini gitu, Bentuknya nggak banget ya. Iya. Tapi lucu cute ya. Yang kayak bool. Oke. Iya. Nah tadi kita udah bahas putar koleksi-koleksinya Swan nih dari slabnya sama binder koleksi pribadinya yang nggak dilepas itu gitu. Nah mungkin kita mau nanya dikit lagi soal ini nih apa pandangan Swan terhadap komunitas ini. Komunitas TCG Pokemon ini lah pada umum khususnya. Apa gimana? Jadi buat para orang-orang yang baru ngoleksi gitu, tapi ngoleksinya apa orientasinya cuman keuntungan gitu atau itu ada ini nggak maksudnya pesan atau apa gitu buat mereka? Kalau gak tau sih kalau gue awal masuknya kan basically karena pasangan gue suka ya. Jadi kan ya sebagai pasangan gue juga tertarik untuk tahu apa yang dia suka. Nah pas gue masuk ke dalam ini gue nggak peduli sama harganya sih, lebih kayak ke barangnya, bentuknya. Terus juga karena ya gue juga suka hal-hal begitu tapi bukan Pokemon sebelumnya. Jadi gue bisa terjun juga. Nah kalau gue pribadi sih awalnya dari masuk ke TCG-nya gue jadi kayak kenal sama game-gamenya. Terus gue kenal sama orang-orangnya, content creator siapa aja, contoh kayak di Pocket Monster. Terus gue jadi kayak nontonin orang-orang yang suka Pokemon tuh ngapain aja sih gitu kan. Ada nih tipe creator atau kolektor Pokemon, dia tuh ada sampai yang koleksi Jolteon. Nah itu kan jarang banget dari banyak kucing-kucing kayak Umbreon, Sylveon. Dia suka Jolteon dan dia ngumpulin semua kartu Jolteon dari semua negara. Wih gile. Dari berbagai bahasa berbeda dia beli di eBay gitu-gitu. Itu ada satu. Kedua kayak di Pocket Monster ya. Dia tuh seorang ayah punya anak cowok lah. Nah hobi dia apa? Pokemon. Nah kerjaan utama dia tuh apa? Dia CEO bro. Beneran CEO ya, bukan ngaku CEO. Nah terus abis itu sampingan dia adalah dia itu sebagai YouTuber yang kayak nunjukin koleksi dia dan his care to the community. Jadi dia suka bikin acara Pokemon di USA. Terus isinya kan orang-orang yang datang gitu, entah bikin booth lah, entah trading lah gitu-gitu kan. Nah dia tuh kayak suka bikin acara kayak hari ini ngumpulin binder isinya Umbreon semua. Gimana pun caranya, entah caranya trade, beli kartu orang. Terus jadi semua orang-orang dari berbagai umur datang ke dia buat kasih kartunya Buat kasih gitu. Terus misalnya dia kasih jangka waktu 3 jam, kalau nggak kekumpul semua kartu dia bagi-bagiin lagi ke orang-orang. Oh gitu, wah keren banget Practically itu. giveaway aja ya jadi buat kayak komunitas. giveaway. Iya, Gitu. iya. Kalau jadi ya dia seneng banget gitu
karena dia kayak punya album full isinya semua kartu yang dia mau gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kalau lu dive in ke dalamnya tuh orang-orang yang suka Pokemon tuh emang beneran cinta. Secinta Ya, itu secinta ya. itu. Secinta, dan bahkan kalau kalian lihat sendiri Pokechan pun ya kelihatan gak sih dari orang-orang yang bikin Pokemon, kayak organisasi yang bikin Pokemon tuh emang mau nurturing community-nya. Gak cuman kayak duit enggak. Benar, Gitu. benar. Duit itu secondary inilah ya. Maksudnya yang namanya ini pasti butuh duit. Tapi utamanya adalah kecintaan terhadap Pokemonnya itu sendiri gitu kan. Terhadap IP-nya ya. Betul, makanya kan dibikinin kan kayak amusement parknya Pokemon lah, dibikinin yang nanti ada Pokemon Run atau Marathon tuh nanti kan. Terus Iya di Desember. iya ada bikinin dari gamenya. Ya cuman sempat ada komplain sih dari orang-orang yang mainin gamenya Pokemon, mungkin kayak berapa gamenya tuh setelah Emerald XY ke atas gitu katanya kayak gitu-gitu aja atau makin Iya, gampang monoton kan, sih, benar-benar. monoton. Tapi kayak ya semua feedback tuh diterima lah sama mereka, makanya mereka terus-terusan bikin kayak Pokemon Champion. Bener, Pokemon Champion. Iya, menurut gua ya ini dari awal gue masuk TCG ya, gue kan ngerti semua culture-nya ya, termasuk gamenya. Ya, menurut gue Pokemon Champion tuh akan jadi sesuatu sih, akan jadi e-sport. Wah menarik tuh, benarnya akan jadi e-sports di masa depan diramalin sama Swan dia. Tapi udah nyobain main berarti ininya Pokemon Champion. Gue liatin cowok gue main, kayak itu mirip kayak chess campur banyak jenis game gitu. Jadi kayak lu harus bener-bener strategi banget tuh mikirin, lu harus mikirin kayak 2-3 langkah ke depan musuh lu tuh bakal pakai Pokemon apa untuk nyerang dan ngalahin lu. Gitu. Iya. Kayak bener rasanya lu tuh langsung di tempat by one sama orang langsung di depan lu gitu loh. Kalau di Pokemon kayak rasanya tuh seril itu. Real itu. Kalau gue liat dia main. Akan masuk ke mobile nih, berarti akan main dong kalau Iya. masuk mobile. Kalau di mobile mah. Iya. Ya kayak sekarang gue pinjem Iya. Nintendo dia dulu deh. Latihan dulu ya. Belajar gua dulu latihan, yang gua sekarang. latihan dulu nih. Iya. Tapi iya sih kemungkinan memang bakal rame lagi lah gitu. Maksudnya pasti bakal jadi ini tersendiri. Iya betul. Cuman masalah ini, nah ngomong-ngomong tadi soal run kayaknya seru nih. Pasti bakal ikut run dong berarti. Ya gue harap gue ikut ya, kalau bisa dapat invitationnya makasih. Asik. Nah siapa tahu buat penyelenggaranya. Penyelenggaranya. Bisa di kontak abis Gue ini. udah siap kok lari 5 km buat Pokemon. Udah latihan tiap hari. Ini buat gue nanti lagi Desember. rajin nge-gym sama kardio buat maraton ke Effortnya depannya. Karena gue senang banget ya, makin lama kayaknya ini orang-orang culture mulai kayak sangkut pautin sama kesehatan, Benar. sama jasmani Benar, gitu. benar. Nggak sih, nggak cuma nge-game duduk gitu, ngapain? Iya. Kan olahraga bro. Trennya semakin sehat ya. Trennya semakin sehat. Dari mulai Pokemon Go ya. Iya, Orang-orang iya. dipaksa untuk jalan. Iya bener. Kelilingin Iya. demi dapetin Pokemon. Iya. Jadi ya orang maksudnya pemain TCG kan atau gamer lah pada umumnya identiknya sama duduk, diem gitu, males ininya. Kalau sekarang justru sehat karena banyak kegiatan juga kemana-mana. Itu di Jepang masih ada kakek-kakek main Pokemon Go, wey. Pakai HP berbeda di ininya, terus kayak nyari-nyari Yang naik Pokemonnya. sepeda ya. Iya, masih Iya kayak sih. ngumpul-ngumpulin, keren banget. Ih, seru banget buat orang tua. Iya sih, itu kayak Biar ada kesibukan, mereka juga jadi sehat karena jalan-jalan. Benar. terus lucu kan dilihatnya kayak gitu. Iya, Tapi ngomongin lari aku penasaran nih. Berarti transisi dari e-sports dulu ke sekarang komunitas hobi kayak gini berasa banget dong harusnya. Ini gini, aku mau lurusin ya. Kan aku awalnya kalau e-sport itu ibaratnya karir ya. Kalau misalkan masuk ke Pokemon ini sebenarnya ya mungkin kayak ada sisi karirnya, karena aku mau mencoba bisnis juga di bidang ini. Terus ya pengen kayak merangkul komunitasnya juga. Cuman kalau dijadiin utama karir aku sih enggak gitu. Karena kalau di sosmed aku kayak ya basically berkonten. Masih kayak Itu tetap seputar konten kreator. skincare, beauty, vlog gitu-gitu kan. Ya di lain sisi kayak aku nunjukin juga kalau aktivitas aku yang bersangkut paut sama Pokemon gitu. Iya. Jadi As a hobby, as a passion. rata kiri. Rata kiri. Aku udah cuma bisa bilang rata kiri. Rata What kiri I'm doing aja. right now ya. Gitu. Iya. Purely ya udah suka, kalau misalnya ya ada cuan itu bonus aja buat aku. Ya. Kalau nggak dapet aku nggak peduli, aku tetap jalanin hobinya. Tetap suka lah ya. suka. Nggak melihat Iya, dari iya. sisi cuannya aja. Wih, keren banget. Keren. Memang. Oke, karena udah cukup lama kayaknya mungkin kita terakhir aja nih. Mungkin ada pesan-pesan buat para kolektor yang mungkin baru mulai atau para komunitas TCG atau komunitas Pokemon lah secara keseluruhan. Untuk para komunitas Pokemon, ya gue suka banget sih, karena gue melihat komunitas Pokemon gak cuma di dalam negeri, di luar negeri tuh rata-rata semua sehat ya. Di Spice atau di Spite ininya ya, untuk orang-orang yang nyari cuannya dan naikin harga gila-gilaan. Tapi terutama orang-orang yang punya hati di Pokemon, ya
Banyak lah ya yang banyak punya hati. banget. Tapi untuk orang-orang yang baru masuk jangan takut ya. Kayak you can start from small. Jangan ngerasa aduh yang lain udah punya kartu, enggak. Jangan lihat harga guys. Kalian enjoy aja dulu, suka sama art yang mana, suka sama yang gambar yang seperti apa. Dan ya seperti yang kalian tahu di Pokemon kan ada ilustrator orang Indonesia juga gitu kan ya. Itu Setuju. Iya, jadi kayak lihat apa ya seninya. seninya. Setiap gitu. koleksi itu bernilai buat diri sendiri, nggak usah lihat nilai orang lain Nggak ya. peduli banyak, nggak peduli dikit. Kalau lu suka ya udah gitu. Tapi jangan maksa juga untuk gengsi, karena ini bukan pertarungan gengsi. Kayak basically Betul. sesuatu yang harusnya bikin lu happy. Bukan bikin lu itu FOMO, bener bukan banget. bikin lu terkucil, terasingkan, enggak. It's like something that you have to enjoy and brings you happiness. Gitu. Asik. Wah, cakep banget nih, cakep banget quote-nya. Keren, Iya, keren, keren, seru keren. boy, sumpah. Lu ngerasa- Buat para pemain-pemain baru bener banget. Yang penting happy-nya itu yang Benar. diincer ya, Yes. bukan dari sisi Exactly. value-nya atau gengsinya ya. Sisanya Benar-benar. semua itu tuh bonus udah gitu. Bonus, Kayak benar, terutama benar, kan fun ya. Gitu. Wah, gile. Iya. Gokil. Sampai jatuh HP-nya, guys. Thank you loh. Oke, Ya, sama-sama. oke, mungkin kayaknya cukup segitu saja karena kita udah cukup lama nih bahas Pokemon Red tadi. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like and subscribe channel Obsession Media ini you, dan juga guys. channelnya Swan mungkin bisa kita tampilin juga di sini kalau mau lihat aktivitinya. Sekali lagi, thank you juga buat Swan yang udah bersedia datang Thank you tentunya guys ke udah sini. invite gua ke sini. Sama-sama, jangan kapok-kapok nanti kalau Aman diundang aja. lagi. Siapa tahu koleksinya udah makin banyak Wah, lagi, itu bisa gila diceritain semua. lagi. Iya, boleh. Oke, mungkin gitu aja. Thank you sekali lagi buat yang udah nonton. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.